Timnas Indonesia kembali membuat kejutan di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin ketika melawan Australia, di mana Indonesia ini secara mengejutkan bisa mencuri poin di kandang, yaitu di Gelora Bung Karno. Sudah bersama saya lagi ada Coach Justin. Coach, selamat siang. Halo, selamat siang. Coach, langsung aja nih, ada apa sih sebenarnya dengan timnas kita bisa menahan imbang kemarin Arab dan juga kemarin lagi Australia? Loh, gue lihat emang ada progres kalau kita flashback dikit, 2 tahun terakhir lah. Hmm. Jelas permainan kita berkembang. Dan ditambah amunisi, Tom Hai masuk, Itses masuk, itu ngaruh banget. Cuman, kita juga harus sadar bahwa kualitas timnas kita itu bukan level timnas Jerman, Spanyol, atau Itali. Dan pemainnya juga bukan dari klub tier 1, tier 2, dari klub tier 3, 4, bahkan 5. Main di divisi 2, Belanda, Belgia, Championship. I mean, bukan terlalu wah lah. Tapi dengan squad ini, Sintayong bisa meramu untuk bisa melawan negara yang rank 24, rank 56, Saudi sama Australia. Nah, ini menunjukkan bahwa progres itu nyata. Walaupun gue bilang lawan East Australia itu mainnya jelek, hampir semua. Hmm. Tapi jelek itu menurun lah, dalam arti menurun dibanding lawan Saudi. Tapi belakangnya tetap solid, terutama Kelvin Verdong dan Martin Paes jelas. Ya, but that's okay. Kita nggak bisa berharap tim ini tiap match main bagus menang banyak. It's impossible. Ya kan, kalau itu yang kalau timnas kita sehebat itu kan kita incer rank 1 di grup. Faktanya kan realistisnya ya 3-4. Walaupun gue sekarang gue lihat Australia yang harusnya di rank 2, ya melihat mainnya kayak gini 2 kali cuma 1 poin 2 match, ya gue bilang rank 2 juga masih terbuka. Tapi Hmm. apalagi kita diperkuat Max Silker sama Eliano Reinders, kita nggak tahu juga performa mereka seperti apa. Kalau sana mereka bagus, ya peluang kita akan lebih besar. Tapi gue bilang realistisnya kita fokus ke 3-4 aja dulu, Hmm. gitu. Hmm. Coach, walaupun permainan agak menurun, tapi tetap saja bisa mencuri poin dari tim Ya, yang beberapa bulan lalu ini mengalahkan kita 4-0 di babak ya, 16 besar Piala ya, Asia. Itu ya. apakah memang peningkatan tadi yang terjadi atau memang Australia yang mengalami penurunan? Enggak, Australia sama, kita yang lebih bagus. Karena kalau kita lihat gol-golnya, itu ada berapa individual error dan bola-bola atas. Nah, dengan hadirnya Itses, lebih bisa diantisipasi dan sama Martin Paes. Tahu sendiri berapa save dia lakukan kemarin. Jadi, Australinya ya gitu aja. Banyak long ball, main oportunis, main fisik. Tapi Hmm. memang kita lebih bagus. Cuman kita kurang bisa antisipasi permainan fisik Australia menurut gue. Jadi harusnya kita sirkulasi bola itu lebih cepat. Tapi kembali lagi, mungkin karena rumputnya tidak mendukung. Makanya gue bilang, kita akan lebih bagus main away. Main away, tekanan berkurang. Rumputnya lebih bagus. Di kandang, tekanan luar biasa, rumputnya katrok. Ya mau Bocil-bocil gimana kemarin ya. lagi? Iya, karena belum lama. Jadi rumput yang akhirnya mereka pakai rumput yang di roll kan. Itu belum nyatu dengan tanahnya sehingga akarnya itu masih masih lepas. Kalau Hmm. sudah 1, 2, 3 bulan, 2, 3 bulan lah sampai akarnya nyatu, ditendang rumputnya nggak kemana-mana. Kemarin ditendang rumputnya lepas karena rumput itu nggak ada pegangan di tanahnya karena baru digelar Hmm. gitu. Hmm. Jadi Itu kalau rumput ini dipertahankan, diperbaiki, nggak dipakai 2, 3 bulan, atau let's say November lah kan kita main lagi. Harusnya udah jauh lebih bagus. hmm. Gitu. dan Cuman itu. bisa nggak menyewakan selama 2 bulan. Ya, kan gitu PR-nya di GBK ini. Oke, Coach. Selain dari rumput, kita ke permainan mungkin ya. Dari kemarin starting 11 sendiri kan ada perubahan, di mana Tom Ya, Hai tidak bermain dan juga kemarin Witan pun diganti dicadangin. oleh Ya, Marcelino. ya. Ketidakadaan Tom Hai ini sangat berpengaruh ya, Coach, untuk babak pertama Banget, kemarin. banget. Gue lihat sinergi antara Ivar Ragnar kemarin ya, itu nggak kelihatan. Itu benar-benar mereka meninggalkan ruang begitu banyak di tengah.
sehingga berapa kali kita diserang lewat tengah. Ya ini akan menjadi PR bagus dan Ragnar main jelek kalau gue bilang. Kok Ragnar, Nathan, bukan level dia. Nathan itu ya pada saat dua pemain tengah ini nggak ada jenderalnya, ya susah. Nah, gue nggak tahu apakah Tom Haya ini nggak dimainin karena tactical reason atau karena memang dia nggak fit. Karena dia sempat cedera kemarin lawan Saudi, makanya ditarik keluar. Hmm. Cuman strateginya kan ada lebih bertahan, ngincer counter attack. Itu berhasil lah, terutama di babak pertama lah. Kita dapat berapa kali peluang, cuman counter attack-nya gagal total. Nah, ini harus diperbaiki lagi, terutama dari sisi set play, larinya seperti apa, gimana. Kalau gue kemarin, ini contoh kecil aja, kebetulan gue nonton Jerman sama Belanda ya. Hmm. Set play-nya satu striker itu dari samping. Dari samping, terus kiper pegang bola, tendang bola ke tengah. Jadi strikernya yang nguber. Karena strikernya lebih kencang daripada De Ligt keteteran. 2 kali kejadian itu. Nah, ini kan sebuah set play yang bisa diatur oleh Sintayong. Mungkin mereka sudah melakukan itu, tapi nggak berhasil. But that's okay. Ini menjadi pelajaran bahwa kita harus lebih tajam lagi di depan. Karena secara body pun kan kemarin kita kalah. Jadi tadi Coach bilang permainan kita seperti dibaca sehingga counter attack ini tidak se-efektif ketika melawan Arab Saudi. Ya, terlalu textbook. Dan lawan Saudi pun ada beberapa. Emang kita cetak banyak gol dari counter kan nggak? Lawan Saudi pun demikian. Tapi Kenapa? setidaknya ada peluang, Coach. Oh iya, betul. Cuman ya sekali lagi pada saat lawan lu lebih tinggi, lebih cepat, seperti yang lu tadi bilang, jangan main textbook. Jadi gerakannya kalau seandainya lu terima bola nih, temen lu lari, nggak harus passing ke sini, lu bisa putar badan, kasarnya begitulah. Karena kejadian berapa kali yang strike kalau nggak salah dapat bola dia passing langsung sini kan kebaca sama lawan, ditutup, hilang lagi bola. Itu terlalu textbook. Tapi ini juga mungkin pengalaman ya. Pengalaman striker kita kan masih muda banget. Dan pemain kita kan banyak yang muda, bukan hanya strike aja by the way. Kayak kemarin di kanan detik-detik terakhir counter Ragnar udah lari, Witan passingnya di belakang Ragnar. Ya kayak gitu-gitu, ngerti nggak lo? End passing, kayak kualitas kita end passing itu masih jelek. Sehingga tidak terjadi peluang matang. Cuman sekali lagi, kualitas main kita emang segitu. Lu nggak bisa expect Witan atau Strike atau siapa passing kayak Kevin De Bruyne kan? Ngerti nggak? Nggak mungkin. Jadi sebenarnya gameplaynya sudah berjalan, kita create peluang, arah larinya udah benar, cuman eksekusi terakhir ini yang penting. Nah, itu kita gagal di situ. But that's okay untuk gue. Dalam arti mereka paham gameplaynya Sintayong, mereka melakukan. Eksekusi itu kan dua hal yang berbeda. Nah, ini harus dilatih lagi. Latih passing ya mid range lah, bukan long range tapi mid range. Gitu. Selain terbaca juga mungkin positioning dari pemain juga kemarin menjadi sorotan ya Coach, karena beberapa kali ketika strike mendapatkan bola dia bingung karena pemain lainnya tidak membuka ruang. Ya, ini juga kembali lagi bisa dilatih. Ini kan masalah kreativitas. Latihan kita mungkin nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu lama, sorry. Dan ini harus dilatih lagi. Kreativitas harus dilatih. Ibarat kan gini, kalau lu punya pemain kayak Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, lu bermain kayak sebagai playmaker, oke? Nah, tapi kalau tim lu nggak punya playmaker, nggak punya pemain kreatif yang bisa passing, apa yang harus dilakukan? Simple, lu bikin kombinasi di tengah, ya kan? Kombinasinya itu nggak kelihatan juga. Dulu kita pernah berapa kali main dengan kombinasi keren, bahkan lawan Arab juga ada beberapa kombinasi. Kemarin nggak begitu kelihatan. Kenapa? Mungkin karena performa dari semua pemain itu menurun. Tapi dengan performa menurun, kita bisa curi 1 poin. Nah, itu luar biasa berkat fighting spirit, terutama lini belakang.
Hanya ya kita juga semua tahu lah, kita susah cetak gol. Defense oke, tengah depan ini kurang. Apalagi Tom Haye nggak main. Walaupun mereka semua bekerja keras ya. Ragnar terutama, gila Ragnar. Coach, ngomong-ngomong soal bertahan, ada juga perbedaan taktik ya mungkin dari sisi pertahanan. Karena kalau kita lawan Arab Saudi pakai 5-4-1 sangat ketat, bahkan di babak pertama Arab Saudi hanya one shoot on target di menit 30. Tapi kemarin babak pertama kita keluar menyerang, high press, dan juga ancamannya ini lumayan banyak kemarin di babak pertama, Coach. Setiap strategi itu kan ada plus minus poinnya ya. Hmm. Terutama dari sisi transisi. Kalau gue selalu bilang kalau lu menyerang, lu selalu bisa diserang balik. Nah, pada saat lu diserang balik, orang-orangnya itu harus benar, ya kan? Nah, ini yang kadang memang agak miss. Tapi sistem 3-4-3 itu dipertahankan. Dalam arti 3-4-3 kalau kita diserang, tengah 2 wingernya turun, sama depan 2 wingernya turun, ya kan? Jadi 5-4-1. Nah, ini udah dipertahankan, ini oke. Tapi kan kembali lagi ke eksekusi. Ragnar berapa kali hilang bola kayak anak kecil? Ya kan? Itu memang terjadi. Tapi ya mau gimana lagi? Nggak mungkin pemain kita nggak salah passing atau apa. Apa namanya? Nggak bikin kesalahan. The point is kan dalam sepak bola itu intinya adalah bukan karena lu bikin kesalahan. Poinnya adalah pada saat lu bikin kesalahan, temen lu mengkoreksi. Saling mengkoreksi. Nah, disitulah ada defense yang lumayan solid lah. Kalau defense-nya kecolongan, masih ada kiper yang luar biasa. Nah, itu yang terjadi kemarin. Berapa kali defense-nya kecolongan, kan Martin itu melakukan berapa? 4 save kalau nggak salah. Gitu. But that's football. Martin itu jelas punya peran penting, ngegendong lah 2 match ini. Itulah tujuannya dia datang kan? Iya dong. Jadi memang layak man of the match ya? Iya, layak 2 kali. Maka dari itu Martin kan didatangkan agar kita punya kiper selevel internasional yang bisa bersaing di papan internasional dengan negara yang ikut Piala Dunia. Nah, itu kan dia lakukan. Tapi memang PR masih banyak. Maka dari itu, dan itu gue sebenarnya udah bilang berapa kali di talk show lainnya bahwa gue dapat 1 poin, gue happy. Dan kemarin kita nggak layak menang, fair aja. Kalau lawan Saudi masih ada berapa peluang lah. Tapi kan kemarin nggak banyak peluang. Nah, yang kemarin lagi cukup menarik adalah ketika menit 70 ke atas kan memang kelihatan fisik kita sudah menurun ya. Dan juga Sintayong tampaknya menebalkan sisi pertahanan. Tapi yang dimasukkan adalah Arhan dan juga Wahyu Pras. Padahal Wahyu Pras ini juga agak sedikit kan jarang dimainkan juga. Di kanan kita ada Asnawi, Coach. Apa dibalik, kalau Coach lihat apa dibalik pergantian ini, Coach? Pergantian Arhan gue masih paham karena fresh legs, sisa 15 menit lu berikan segalanya, jadi lu bisa back and forth lah. Kan dia gantiin Marcelino di sayap kiri. Pergantian Wahyu, gue nggak tahu di ini pemain siapa, tapi dia nggak main jelek loh kalau gue bilang. Wahyu kemarin di dalam waktu dia nggak main jelek, sama sekali nggak. Tapi itu kan Sintayong ambil keputusan dalam latihan sama yang dia lihat kan. Mungkin dalam latihan Asnawi kurang, mungkin fisiknya kurang. Asnawi itu kan lebih kecil ya bodinya. Mungkin Asnawi lebih cepat, tapi kita lebih, karena masih sisa 10-15 menit, kita butuh defender yang lebih kuat dari sisi body untuk gantiin Wolves. Bukan dari sisi speed. Dipasanglah itu Wahyu. Karena memang badannya lebih kekar. Nah, jadi dari sisi pertimbangan itu ya masih masuk akal yang dilakukan Sintayong. Oke, Coach, next match kita akan away. Ada 2 pertandingan away, Bahrain dan juga China. Ini pertandingan yang diprediksi peluang kita untuk bisa mencuri poin, bahkan kemenangannya lebih besar dibandingkan 2 pertandingan kemarin. Dengan hasil ini, Coach, apa yang bisa dilakukan timnas dan juga mungkin apa peluang untuk kita? Bagaimana peluang untuk kita? 1, kita akan main di rumput yang jauh lebih bagus. Nah, itu plus point. Oke? Ya, lu bisa ketawa, tapi itu benar-benar plus point. Kayak kita menang 3-0 lawan Vietnam. Di kandang 1-0 susah payah.
away 3-0. Kok bisa? Karena rumputnya lebih bagus. Oke, jadi kita akan main rumput lebih bagus di China maupun di Bahrain, itu fix. Nah, Hmm. kedua, tekanan nggak terlalu besar. Ketiga, kita bisa menjalankan permainan kita dari kaki ke kaki, build up dari belakang. Dan untuk gue minimal 1 kemenangan harus dapat, minimal. Kalau bisa 2 kemenangan. Kalau kita benar-benar punya keinginan untuk lolos ke Piala Dunia, itu direct competitor, bukan Jepang, Australia. Cina, Bahrain itu direct competitor. Kalau kita ibarat 4 pertandingan total lawan mereka, home and away bisa 4-4 yang menang, kita lolos. Kan Hmm. gitu. Karena mereka juga akan kalah ketemu Australia Jepang. dan Jepang, ya kasarnya begitulah. Lawan Saudi juga kemarin, Cina juga kalah. Nah, sekarang kembali lagi tergantung kita. Kita punya segala ingredient untuk memenangkan pertandingan itu. Tapi kan kembali sedikit pulang kalau egois atau apa, salah finishing, ya itu yang kita nggak pernah tahu. Lebih berpeluang Bahrain atau Cina, Coach? Sama aja, 11-12 itu. Bahrain Eh, dibantai 5-0 home. Cina dibantai 7-0 away sama Jepang. Nah, apa bagusnya? hmm. Iya kan? Hmm. Jadi untuk gue 11-12 lah itu. Tapi, nah, dengan adanya hasil ini dan juga mungkin potensi kemenangan nanti, Coach sendiri kalau nggak salah kan pernah bilang sebetulnya peluang kita ke Piala Dunia sendiri kan kecil kan. Kalau 30-40%. kalau sekarang Lebih naik. Karena ada Martin Pass. Ditambah Max Hilgers. naik berapa tuh? 10%? Enggak, 5% lah. Jangan banyak-banyak. 35%-an ya. 40% lah. Ya, Tapi 40%-an lah. Masih tapi oke. target realistisnya masih 34 ya, Coach ya. Masih 34. Kita jangan taruh standar terlalu tinggi lah. Hmm, Karena gue nggak tahu juga performa Eliano sama Max Hilgers kayak apa kan. betul. Kalau dalam 2 match kita clean sheet, bisa cetak 3-4 gol. Reinders cetak 2 gol, kasarnya begitulah. Hmm. Dia bisa main sebagai striker. Nah, ini kan lebih positif. Percaya diri juga lebih meningkat. Nah, baru kita bisa bilang, nah mungkin 40-45 mungkin masih bisa. Hmm. Tapi kan tim ini lagi dibangun, bahkan lagi dalam tahap pembangunan. Ini belum selesai nih. Karena jangan kaget nanti datang 2 lagi, datang 2 lagi. Iya kan? Which is good. Hmm. Selama itu mendukung timnas, kenapa enggak? Orang mau ngoceh-ngoceh di luar selalu. Pokoknya nyanyi Indonesia Raya pakai lambang Garuda lah. Lu milik kita. Udah gitu Yoi. aja. Iya kan? Karena kemarin Martin Pass juga nyanyi ya, Coach ya, waktu National Anthem. Iya. Iya, itu kan luar biasa. Artinya dia udah prepare dong. Hmm. Lu coba lihat timnas Perancis, nggak semua nyanyi itu. Iya, Kalau betul. kita semua nyanyi, itu masih ada yang sirik. Ada aja cari celah. Gue baca di Twitter. Aduh, ampun dah. Selalu dah semua orang punya hak ya untuk berbicara. Eh, Tapi gue juga punya hak untuk mengabaikan mereka. Dan gue sarankan untuk semua fans timnas sudah abaikan aja lah faktor-faktor kayak begitu. jadi event nantinya starting kita full pemain keturunan pun asalkan maksudnya mereka ini tetap orang Indonesia ya, Coach ya, tetap I don't care. punya dari Betul. Indonesia. Betul. Hmm. Betul. Kan gue selalu bilang, coba sebut satu pemain yang rambutnya blond atau apa. Kan nggak ada. Kan Hmm. rambutnya gelap semua. Yes, Karena yes, mereka yes. punya dari Indonesia. Kecuali Martin ya, itu beda kasus. Yang lainnya kan rambutnya gelap semua. Ya karena mereka punya punya darah Indonesia. Daerah ya. Iya, gitu. Oke, terakhir Coach. Piala Asia U23 waktu kemarin kualifikasi Olimpiade juga. Ekspektasi ini yang akhirnya membuat pressure ke timnas kita, Coach. Iya, Dengan betul. hasil raihan ini, Betul. apa yang harus dilakukan kita sebagai supporter? Ya nggak terlalu besar expect-nya. Kalau lu baca komen-komen, ya fix rank 2, ini kita bantai King Indo. Aduh, please deh. Lu memberikan tekanan yang nggak perlu sama sekali. Mending lu low profile. Nggak ada harapan. Lebih bisa enjoy, kalau menang lebih bisa menikmati. Hmm. Daripada kayak gini. Ya Australia beruntung dapat 1 poin dari King Indo, please ya.
Lu nggak ngerti bola kalau ngomong gitu. Ya kan, ngerti nggak lo? Ya, Kurang low ya. profile, itu adalah penyakit kita, kurang low profile. Di sini banyak orang yang egonya terlalu tinggi. Kita merasa udah setara ya coach ya, padahal kita masih menuju ke sana. Enggak, menuju. Oh, masih jauh perjalannya. Masih Kita 100 rank rankingnya beda kita rank 100 ya. 129 loh. 100 lebih. Yes. Bukan beda 100 lebih. Kamu emang lucu ya, tapi sudahlah. Jadi tetap support tapi ekspektasi dijaga ya coach ya, supaya Ya, pressure-nya tadi nggak perlu ada betul. pressure, nggak perlu ke timnas kita. Nggak perlu sama sekali. Terutama di Oke. sosmed, hindari tekanan dari sosmed. Karena mereka juga baca. Iya, Hmm. kalau 10.000 orang yang ngomong King Indo kita harus menang ya, mereka manusia loh. Punya emosi juga, bisa tertekan juga secara tidak langsung. Bisa mengganggu fokus mereka. Gitu. Dan Tapi aku bahaya nggak ngerti ketika dan bahaya netizen ketika ini paham kalah, nggak? ketika Iya, kalah netizen nyerang. menyerang. Karena Nah ekspektasi itu, dia udah tinggi. karena Iya. ekspektasi terlalu tinggi, betul. Lu kritik boleh, gue kan sering kritik, tapi gue nggak pernah meremehkan atau ngebully. Kalau lu main jelek ya like dikritik, lu main bagus gue puji. Hmm. Masa lu mau dipuji nggak mau dikritik? Ya kan gitu. Tapi nggak Hmm. ngebully, nggak meremehkan, nggak menghina, nothing. Nah Hmm. ini orang-orang kita masih nggak paham bedanya itu. Gitu. Oke, Coach Justin terima kasih banyak sudah Oke, berbincang dengan Liputan Sport lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Coach ya, menjelang ya, Timnas bulan depan. Thank you siap. Coach. Kita Oke, thank nantikan you. bagaimana gelaran dari perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober dan juga November. Kita harapkan hasil terbaik dan juga untuk kalian ingat kata Coach Justin, jangan bully, boleh kritik tapi tetap mendukung timnas kita. Saya Glenn Joshua, Ya. salam CTV.